Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yakni kita akan mengkaji kitab Mukhtasar Jiddan, syarah daripada kitab Jurumiyah, yang mana kita telah sampai ke dalam pembahasan khobar, ya, khobar mufrad dan khobar ghair mufrad. Semoga kita semua diberikan pemahaman oleh Allah, diberikan istiqomahan dalam menuntut ilmunya kepada Allah, dan juga diberikan penjagaan oleh Allah dari setiap bala bahaya dan dari setiap maksiat yang dapat menghancurkan hidup kita. Amin Allah amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'ana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khabaru, dan bermula khabar kismani, itu terbagi dua. Jadi khabar itu terbagi dua. Mufradun, yang pertama khabar mufrad, wa ghairu mufradin, dan khabar ghair mufrad. Jadi khabar mufrad yang di sini nih bukan berarti dia khabarnya isi mufrad, bukan, tapi apa yang dimaksud khabar mufrad di sini? Wal muradu bil mufradi huna ma laysa jumlatan wala shibha. Wal muradu, dan bermula yang dimaksud bil mufradi dengan mufrad huna di sini ma, itu kalimat laisa yang bukan jumlatan sebagai jumlah, wala shibha, dan juga bukan syibah jumlah. Jumlah seperti apa? Jumlah ismiyah, nah, dan juga jumlah fi'liyah. Nanti di bawahnya itu diterangin, nah, dengan tuntas di pembahasan khobar ghair mufrad. Yang intinya khobar mufrad itu ma laisa jumlatan wala syibha, yaitu bukanlah jumlah, wala syibha, dan bukan syibahnya jumlah. Walaupun karena ada ia mufrad musannan itu isim tasniyah atau majmu'an atau isim jamak. Ya, jadi khobar mufrad itu bukan bukan dibilang khobar isim mufrad, enggak. Tapi dia itu yang bukan jumlah dan bukan syibah jumlah. Ya, mau dia isim tasniyah, isim jamak, tetap dia dikatakan khobar mufrad. Wal muradu bi ghairi mufradi, dan bermula yang dimaksud dengan selain mufrad, ya. Yang apa yang dimaksud dengan selain mufrad? Al jumlatu, itu jumlah, au shibhuha, atau shibahnya jumlah. Ya, seperti ya ada majrur, nanti dibahas tuh di bawah tuh. Nah, ini buat pengenalan aja. Wal jumlah, dan bermula jumlah, al kalamu, itu ucapan, al murakkabu, yang tersusun, min fi'lin wa fa'ilin, dari fi'il dan fa'il. Ya, dimaksud dengan jumlah itu ucapan yang tersusun, ya, dari fi'il dan fa'il. Nahu, itu seperti contoh, koma zaidun, ini jumlah nih disebutin nih. Au min mubtada'in wa khobarin, atau dari mubtada dan khobar mubtada. Nahu, itu seperti contoh zaidun qa'imun. Wal murakkabu, dan bermula murakkab, min fi'lin wa fa'ilin, dari fi'il dan fa'il, yusamma, dinamakan ia jumlatan fi'liyatan, itu sebagai jumlah fi'liyah. Wal murakkabu, dan bermula murakkab yang tersusun min mubtada'in, dari mubtada, wa khobarin, dan mukhobar, yusamma, dinamai ia jumlatan ismiyatan, akan jumlah ismiyah, gitu. Wa syibhu jumlati, dan bermula syibah jumlah, az-zarfu, itu dzaraf, wal jarru wal majruru, dan jer dan majrur. Kama, sebagaimana saya guru akan menyebut kami hu, akan itu ma. Jadi pembahasan akan disebut nanti di bawah. Nah, sekarang kita ngebahas khobar mufrad dulu nih. Nah, kok di sini katanya khobar mufrad itu khobar yang bukan jumlah,
Tapi di sini kok jumlah Zaidun qaimun. Zaidani qaimani dari mubtada dan khabarnya. Nah, jadi kalau khabar ya ghair mufrad itu dia terdiri dari mubtada dan khabar mubtada dan juga ada ha yang menjadi robit ya, pengikat daripadanya khobar mubtada dan khobar mubtada. Jadi mubtadanya ada dua, kayak apa namanya, apa, Zaidun jariyatuhu zahibatun. Nah, nanti di bawah tuh pembahasan dibahas. Nah, kalau ini kan nggak ada nih, nggak ada apa namanya, mubtada cuma ada satu, terus juga nggak ada domir haknya yang sebagai robit pengikatnya, nggak ada, makanya dikatakan khobar mufrad. Zaidun maka bermula lafaz Zaidun ya, mubtadaun itu adalah mubtada, wa qaimun dan bermula lafaz qaimun khobaruhu itu menjadi khobarnya. Wa Zaidani dan bermula lafaz Zaidani qaimani dan lafaz qaimani. Fal mufradu maka bermula isim mufrad, fal mufradu maka bermula khobar mufrad. Nahu itu seperti contoh Zaidun qaimun. Terdapat Zaidun qaimun. Fa Zaidun maka bermula Zaid mubtadaun itu menjadi mubtada, wa qaimun dan bermula lafaz qaimun khabaruh itu menjadi khabarnya. Wa Zaidani qaimani dan lafaz Zaidani qaimani. Bermula dua orang Zaid, qaiman itu berdiri ia keduanya Zaid. Fa Zaidani maka bermula lafaz Zaidani mubtadaun itu menjadi mubtada, marfu'un yang dirofa'kan bil alifi dengan alif. Liannahu karena sesungguhnya ia apa namanya? Zaid musannan itu ialah isim tasniyah. Isim tasniyah dalam keadaan tingkah rofa dengan alif dan nun. Dalam keadaan tingkah nasab dan jr dia dengan ya dan nun. Ini dalam keadaan tingkah rofa. Pokok imani dan bermula lafaz qaimani, khobaruhu itu menjadi khobarnya. Marfu'un yang dirofa'kan dan juga bil alif dengan alif. Liannahu karena sesungguhnya itu qaimani musannan ya adalah isim tasniyah. Wa Zaiduna dan lafaz Zaiduna qaimuna bermula dua orang Zaid, qaimuna itu berdiri mereka Zaid. Ya. Fa Zaiduna maka bermula mereka Zaid, qaimuna itu berdiri ya mereka Zaid. Fa Zaiduna maka bermula lafaz Zaiduna mubtadaun itu adalah mubtada marfu'un dirofa'kan bil wawi dengan waw. Liannahu karena sesungguhnya itu Zaid jam'u muzakkar salimin itu adalah jamak muzakkar salim. Nah, terus ya, qaimun adalah lafaz qaimun. Nah, khobaruhu itu menjadi khobarnya, marfu'un yang dirofa'kan dan juga bil wawi dengan wawu. Li'annahu karena sesungguhnya ia qaimun jam'u muzakkar salimin. Itu ialah jamak muzakkar salim. Fal khobaru maka bermula khobar fi hadhil amsilati pada ini contoh. Mufradun itu ialah khobar mufrad, li'annahu karena sesungguhnya ia khobar laisa bukanlah jumlatan sebagai jumlah, wala shibhaha dan juga bukan shibeh jumlah. Tadi seperti yang tadi kalau misalkan yang dimaksud jumlahnya itu mubtadanya ada dua dan ada apa namanya robit penyampang ikat antara mubtada dan khobarnya. Zaidun jariyatuhu zahibatun. Tuh hu-nya itu jariyatunya kan dia menjadi apa namanya? Menjadi mubtada kedua. Gitu. Zahibatun ini menjadi khobar. Nah, antara jariyatuhu dan zahibatun itu ada pengikat mana? Domir hu pada lafaz jariyatuhu, maka ia dikatakan jumlah seperti itu. Nah, sekarang kita membahas khobar ghair mufrad. Wa ghairul mufradi dan bermula khobar ghair mufrad. Apa itu yang dimaksud khobar ghair mufrad? Wa ghairul mufradi dan bermula khobar mufrad arba'atu asya'a itu ada 4 perkara.
Ya, jadi khobar mufrad ada 4. Apa yang pertama? Li'anna syibhal jumlati, karena sesungguhnya syibeh jumlah syai'ani, itu ada 2 perkara. Ya, az-zarfu yang pertama zarf, wal jaru wal majruru. Jar yang apa namanya? Yang kedua jar dan majrur. Wa jumlatu, dan bermula jumlah. Syai'ani itu ada 2, al jumlatu ismiyatu wal jumlatu fi'liyatu. Itu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Gitu ya. Jadi khobar mufrad itu dia ada 4 perkara. Syibeh jumlah dia ada 2, satu dzaraf dan jar majrur. Terus jumlah dia ada 2 perkara, satu jumlah ismiyah, 2 jumlah fi'liyah. Waqad, dan sungguh asyara mengisyaratkan Imam Musannif ila bayani zalika, kepada menjelaskan demikian hal itu, biqaulihi, dengan perkataannya Musannif. Ya. Dengan perkataannya Musannif. Al jarru wal majruru wa zarfu. Ya, rapat al jarru wal majruru wa zarfu. Fakul minhuma, maka bermula setiap satu darinya itu jar, majrur dan dzaraf, yusamma dinamai ya syibhal jumlati, akan syibeh jumlah. Ya, jadi jar, majrur dan dzaraf ia dinamakan syibeh jumlah. Wal fi'lu ma'a fa'ilihi, dan yang ketiga itu fi'il ma'a fa'ilihi, beserta fa'ilnya. Nah, fi'il beserta fa'ilnya. Terus wal mubtada'u ma'a khobarihi, dan mubtada beserta khobarnya. Yang keempat tuh mubtada beserta khobarnya. Fakullu minhuma, maka bermula setiap satu darinya itu keduanya fi'il fa'il mubtada khobar yusamma dinamai ya jumlatan, akan jumlah. Nahau itu seperti contoh qaulika, ucapanmu, Zaidun fit dari, lapat Zaidun fit dari. Nah, ini yang dikatakan syibeh jumlah. Nah, karena dia khobarnya berupa jar majrur. Zaidun bermula si Zaid, fit dari itu ada di rumah. Nah, hadza misalun, bermula ini contoh. Lil khobari, bagi khobar, iza apabila kan ada ia khobar, jarron itu jar, wa majruron dan majrur. Wa i'rabuhu, dan i'rabannya itu Zaidun mubtadaun, bermula lafaz Zaid ia menjadi mubtada marfu'un yang dirofakan bid dhammatil zahirati, dengan dhammah yang jelas. Wa fid dari, dan bermula lafaz fid dari jarun wa majrurun, itu adalah jar majrur. Nah, tadi jar dan majrur muta'allaqun, yang berkaitan bimahzufin, dengan yang dibuang. Takdiru, bermula takdirnya itu kainun, lapat kainun au istaqarra, atau lapat istaqarra. Jadi nah, jadi dalam lapat apa namanya Zaidun fit dari, ya, jar majrurnya itu bermutalak dengan yang dibuang. Takdirnya itu kainun, lapat kainun au istaqarra, atau lapat istaqarra. Maka dalam cara ngelogatnya pun begini, Zaidun bermula Zaid, fit dari itu ada di rumah gitu. Nah, kalau misalkan nggak ada lapat kainun, maka mengartikannya Zaidun fit dari, bermula Zaid di rumah gitu. Nah, maka dalam jar dan majrurnya itu bermuta'alaq kepada yang dibuang. Apa yang dibuang sebelum lapat fit darinya itu kainun, asluhu Zaidun kainun fit dari gitu ya. Zaidun kainun fit dari au istaqarra, atau tetap ia Zaid. Paham ya? Jadi ada yang dimahzub kainun atau istaqarra. Nah, kalau misalkan kita bermuta'alakan kepada kainun, maka ia menjadi bermuta'alak apa namanya syibeh bil mufrad. Atau kalau misalkan ke inian kemana istaqarra, maka ia adalah syibeh jumlah, seperti itu. Nanti pembahasannya ada di bawah. Dan lapat selanjutnya Zaidun indaka, lapat Zaidun indaka.
Hada misalun, bermula ini contoh lil khobari, bagi khobar, untuk khobar. Iza kana, apabila ada, ya, zorfan itu zorob. Nah, ini indaka, ini zorob. Nah, inda zorob nih. I'rabu dan bermula i'raban itu Zaidun mubtadaun, bermula lafaz Zaid itu menjadi mubtada, marfu'un yang dirofakkan bidammati zahirati dengan dhammah yang jelas. Wa ingda, dan bermula lafaz ingda zarfu makanin itu ialah jorob makan, mansubun yang dinasabkan ala zarfiyati atas menjadi zorob, muta'allaqun yang berkaitan bimahzufin dengan yang dibuang. Ya, muta'alliqun ya, yang berkaitan bimahzufin dengan yang dibuang. Khobarul mubtada'i itu jadi khobar mubtada. Wa takdiru, dan bermula takdirnya kainun au istaqarra, atau lafaz istaqarra. Nah, kita tergantung nih bermuta'alakannya kemana. Kalau kita ta'alukan kepada lafaz kainun, maka ia menjadi apa namanya, syibeh mufrad. Tapi kalau misalkan kita takdirkan kepada fiil, maka ia menjadi syibeh jumlah. Ya. Jika kita takdirkan isim, contohnya kainun, zaidun, kainun, zaidun indaka. Jadi sebelum lafaz indaka itu ada lafaz kainun. Bermula jayat itu ada di sisimu. Atau kalau kita takdirkan fiil, bermula jayat istaqarra itu tetap ia jayat indaka di sisimu gitu. Wa takdiru, dan bermula takdirnya kainun aw istaqarra. Nah, seperti itu ya. Indaka wa inda mudhaf wal kafu mudhafun ilaih mabniun ala fathi, mabni atas fathah fi mahalli jarin, pada mahal jar. Wa fil haqiqati, dan dalam hakikatnya, ya dalam hakikatnya, al khobaru bermula khobar, huwa bermula itu khobar, al muta'allaqu itu yang dikaitkan, al mahzufa akan yang dibuang. Wa innama, dan pastinya karena ada al jaru oleh jar wal majrur dan yang dijarkan, wa zorfu dan zorob syabihaini bil jumlah, syabihaini bil jumlati, itu menyerupai ia dengan jumlah. Nah, ini penjelasannya di sini nih. Poin nama, dan hanya saja karena ada al jaru oleh jar wal majrur dan majrur, wa zorfu dan jorob syabihah ini menyerupai ia bil jumlah, bil jumlati dengan jumlah, li'annahu, karena sesungguhnya in jikalau kudiro ditakdirkan ia al mahzufa akan yang dibuang, fi'lan yakni fi'il, nahu itu seperti contoh istaqara, kana maka ada ia min qabilil ikhbari bil jumlati, maka ia ada dari apa namanya khobar jumlah gitu, maka ia ada dari khobar jumlah. Kalau misalkan kita takdirkan kepada fi'il, contoh seperti ini, Zaidun istaqarra indaka, ya, Zaidun istaqarra indaka. Zaidun bermula jahit, istaqarra itu tetap ianya jahit, ya, indaka di sisi mu, begitu. Nah, jadi syibeh jumlahnya itu jadi ia itu menjadi syibeh jumlah kalau dengan fiil. Ya, istaqarra fiil madi, failnya mustatir, domir huwa kembali kepada jahit. Nah, Zaidun bermula jahit, istaqarra tetap ianya jahit, indaka di sisimu gitu. Wa in kudiro, maka jikalau ditakdirkan isman akan isim mufrad dan yang mufrad, nahu seperti contoh kainun, lafaz kainun, karena maka ada ia min qabili ikhbari bil mufradi, maka ia adalah khobar dengan mufrad. Ada syibeh jumlah, ada syibeh mufrad. Kalau syibeh jumlah yang apa namanya mentakdirkannya kepada fiil, contoh istaqarra. Kalau kita takdirkannya kepada isim mufrad lafaz kainun, maka ia menjadi syibeh mufrad, seperti itu. Fakannahuma, maka seolah-olah sesungguhnya ada itu jar dan zorof, jar majrur dan zorof, akhoza diambil keduanya, torfan akan bentuk minal mufradi dari mufrad, wa torfan dan akan bentuk minal jumlati dari jumlah,
Faizan, maka ketika itu karena ada keduanya jar, majrur dan dzaraf syabihaini itu menyerupai ia bijumlati dengan jumlah, wa syabihaini dan menyerupai ia keduanya bil mufradi dengan mufrad. Nah, jadi apa namanya? Lapat Zaidun indaka itu dia bisa menyerupai dengan jumlah, bisa menyerupai dengan mufrad. Tapi apa namanya? Pertanyaannya begini. Kenapa disebut syibeh jumlah tapi tidak menyebutkan syibeh mufrad? Kenapa itu? Maka dibuang ya, syibeh mufradnya itu dibuang. Pada kalam Arab yang dibuang serupa mufrad. Dalam istilah balagonya ada bab iktifa. Nah, di sini nih. Wazalika demikian pula fi kalamihim dalam perkataan mereka Arab min babil iktifa, dari bab iktifa. Mislu itu seperti contoh sarabila taqikumul harra. Itu sarabila taqikumul harra. Nah, sarabila taqikumul harra. Sarabila pakaian-pakaian panjang, taqi menjaga ia pakaian kepada kalian al-harro akan panas gitu ya. Tegesna wal baroda dan dingin. Jadi pakaian panjang itu bisa menjaga kalian terhadap panas dan juga dingin. Nah, barodnya dibuang karena sudah maklum gitu, sudah diketahui bahwasannya pakaian panjang dapat menjaga kita dari cuaca panas dan dingin. Tuh, seperti itu. Nah, sekarang wa Zaidun qoma abuhu. Hadza bermula ini misalun itu contoh li khabari bagi khabar iza apabila kana ada ia khabar jumlatan fi'liyatan itu jumlah fi'liyah wa i'rabu dan bermula i'rabannya itu Zaidun mubtada'un marfu'un bidammati zahirati. Bermula lafaz Zaid itu menjadi mubtada marfu'un yang dirafa'kan bidammati dengan dhamma az-zahirati yang jelas. Wa qama dan bermula lafaz qama fi'lu madin itu adalah fi'il madi. Wa abu dan bermula abu lafaz abu fa'ilun itu menjadi fa'il marfu'un yang dirafa'kan bil wawi dengan waw li'annahu karena sesungguhnya ia abu minal asmail khamsati dari isim-isim 5. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Wa abu bermula lafaz abu mudhafun itu menjadi mudhaf, wal ha'u dan bermula ha mudhafun ilaih itu menjadi mudhaf ilaih, mabniun 'ala dhammi mabni atas dhammah fi mahalli jari pada mahal jar gitu. Wal jumlatu dan bermula jumlah minal fi'li wal fa'ili dari fi'il dan fa'il fi mahal raf'in pada mahal rafa khabarul mubtada'i itu menjadi khabar mubtada. Jadi seperti itu. Nah, ini yang dinamakan dengan khabar ghair mufrad. Ya, khabar ghair mufrad. Seperti itu. Nah, karena ya khabarnya berupa jumlah fi'liyah. Ini maksud jumlah fi'liyahnya itu seperti ini. Zaidun, abuhu. Zaidun menjadi mubtada, ya. Koma menjadi apa namanya? Fi'il madi. Abunya dia menjadi fa'il. Dirafa'kan dengan wawu karena ia termasuk dari isim-isim 5. Nah, seperti itu ya. Ini i'rabannya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in pada mahal rafa khabarul mubtada'i. Itu adalah khabar mubtada. Wa Zaidun jariyatuhu dan lafaz Zaidun zariyatuhu zahibatun. Hadza misalun. Mulai ini contoh. Lil khabari bagi khabar iza apabila kana ada ya khabar jumlatan ismiyatan itu jumlah ismiyah. Nah, ini masuknya khabar ghair mufrad karena ia itu jumlah ismiyah. Wa i'rabu dan bermula i'rabannya itu Zaidun mubtadaun. Bermula lafaz Zaid itu menjadi mubtada. Marfu'un yang dirafa'kan bi dhammati zahirati dengan dhammah yang jelas. Wa jariyatuhu dan bermula lafaz jariyatuhu mubtada usanin itu menjadi mubtada yang kedua. Marfu'un yang dirafa'kan bi dhammati zahirati dengan dhammah yang jelas. Wa jariyatu mudhaf wal ha'u mudhafun ilaih.
haknya itu menjadi mudhaf ilaih mabniun 'ala dhammi, mabni atas dhamma fi mahalli jarin, pada mahal jar. Wa zahibatun, dan bermula pada zahibatun khabarul mubtada isani, itu menjadi khabar mubtada yang kedua, marfu'un yang dirofa'kan bi dhammatiz zahirati, dengan dhammah yang jelas. Wal mubtada usani, dan bermula mubtada yang kedua, khabaruhu, dan khabarnya khabarul mubtada'i awali, itu menjadi khabar mubtada yang pertama. Jadi jumlah mubtada yang kedua dan khobarnya itu menjadi khobar dari mubtada yang pertama. Warobit, dan bermula robit, penyambung atau pengikat antara keduanya, bainahuma, antara keduanya, mubtada dan khobar, al-ha'u, itu ha, min jariyatihi, dari lafaz jariyatihi. Nah, jadi paham ya perbedaan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah yang tadi saya sebutkan di atas, yang di khobar mufrad jadi beda ya. Gitu. Yang dimaksud jumlah ismiyahnya di sini, dia mubtadanya ada dua, dan juga ada robitnya di sini tuh sebagai domir ha, sebagai pengikat antara mubtada dan khobar mubtada. Dan juga jumlah fi'liyah, jumlah fi'liyahnya itu sama, dia ada robitnya juga, abuhu-nya itu. Zaidun dia mubtada, koma dia menjadi khobar. Wa zaidun, dan mulaki zaid, koma itu berdiri, ianya itu berdiri ya, abuhu, oleh bapaknya si Zaid. Nah, jadi seperti itu ya, gampang dimengertinya. Itu antara jumlah ismiyah yang pada khobar mufrad dan jumlah ismiyah pada khobar ghair mufrad. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan mohon dikritik aja di kolom komentar. Semoga kita semua diberikan ilmu yang nafi' oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengamalkannya, dan juga semoga kita mempelajari kitab ini itu menjadi wasilah bagi kita agar bisa memahami Al-Qur'an dan hadis. Amin ya Allah, amin rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.